Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat untuk terus memperbaiki diri dalam ketaatan kepada Allah. Jika kita menengok pada kehidupan wanita masa kini, tidak sedikit dari mereka yang berusaha menyeimbangkan berbagai peran, menjadi istri, ibu, sekaligus pekerja profesional. Dalam beberapa kasus, ini dilakukan bukan karena kebutuhan mendesak, tetapi karena dorongan untuk memenuhi keinginan duniawi yang terus berkembang. Gaya hidup modern menawarkan berbagai janji kebahagiaan yang seringkali didasarkan pada kemampuan finansial, kemewahan, atau status sosial. Sayangnya, banyak yang lupa bahwa pemenuhan ambisi duniawi ini seringkali membawa dampak negatif, seperti melalaikan tanggung jawab utama dalam rumah tangga. Wanita yang sibuk bekerja mungkin tidak lagi memiliki cukup waktu untuk mengurus anak-anak, mendukung suami, atau menciptakan keharmonisan rumah tangga. Ketidakseimbangan ini dapat memicu berbagai permasalahan, mulai dari anak-anak yang kehilangan bimbingan moral, hingga keretakan hubungan suami istri. Mari kita bahas poin-poin penting ini secara bertahap dengan merujuk pada Al-Quran, hadis, dan kehidupan para sahabat serta istri-istri Rasulullah sebagai pedoman. Degradasi dalam penerapan hukum Islam. Wanita masa kini seringkali memandang bahwa dengan memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, mereka lebih dihargai atau bahkan dianggap lebih sukses. Beberapa bahkan merasa bahwa rezeki yang mereka dapatkan adalah bukti bahwa Allah meridhai apa yang mereka lakukan, tanpa mempertimbangkan apakah cara tersebut sesuai dengan hukum Islam. Namun, Islam menekankan pentingnya memahami peran dan tanggung jawab masing-masing individu, baik sebagai pria maupun wanita. Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dalam rumah tangga, wanita memiliki peran mulia sebagai pendidik utama anak-anak dan pendukung suami. Ketika peran ini tergantikan oleh kesibukan duniawi, maka yang terjadi adalah ketimpangan yang seringkali berujung pada kehancuran hubungan keluarga. 1. Peran wanita dalam Islam. Islam telah menetapkan peran wanita secara jelas, dengan kedudukan yang tinggi dan tanggung jawab yang mulia. Wanita memiliki kewajiban utama yang berorientasi pada menjaga keharmonisan rumah tangga, mendidik anak-anak, dan mendukung suami. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi wanita dari aktivitas di luar rumah, tetapi untuk menegaskan bahwa rumah adalah pusat tanggung jawab utama seorang wanita dalam Islam, terutama setelah dia menjadi seorang istri dan ibu. Islam memberikan ruang bagi wanita untuk beraktivitas, tetapi tidak boleh melalaikan tugas-tugas pokoknya yang telah ditetapkan oleh Allah. 2. Tantangan zaman dan kehidupan modern. Godaan zaman modern menjadi ujian besar, khususnya bagi wanita. Pada era ini, banyak wanita yang merasa bahwa kesuksesan hidup diukur dari seberapa besar mereka mampu berdiri sendiri secara finansial, mengejar karir, atau memenuhi gaya hidup. Padahal, Islam tidak pernah melarang wanita bekerja selama pekerjaan itu halal, menjaga kehormatan, dan tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai seorang istri dan ibu. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Apa yang terjadi di zaman sekarang adalah banyak wanita yang tanpa sadar lebih banyak meluangkan waktu untuk karir, pekerjaan, atau kegiatan lain yang dianggap sebagai jalan meraih pengakuan sosial. Hal ini memicu ketimpangan dalam rumah tangga. Anak-anak mungkin kurang mendapatkan perhatian, suami merasa diabaikan, dan keharmonisan keluarga pun terganggu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan dibenarkan. Disinilah letak degradasi nilai Islam yang banyak tidak disadari. Ambisi duniawi seringkali mengalahkan nilai ukhrawi, dan wanita tanpa sadar menjauh dari peran mulia yang telah Allah tetapkan. Kisah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha adalah contoh terbaik bagi wanita muslimah. Sebelum menikah, ia adalah seorang pengusaha sukses yang sangat kaya. Namun setelah menikah dengan Rasulullah SAW, ia menggunakan hartanya untuk mendukung dakwah, bukan untuk menambah kekayaan pribadi. Rasulullah SAW bersabda, "Wasaddaqatni idh kadzdzabani an-nas, wa wasatni bimaliha idh haramani an-nas." Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakanku, dan dia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang menahannya dariku. Khadijah tidak berlomba dengan Rasulullah SAW dalam mencari uang, tetapi fokus mendukung misi kenabian. Hartanya habis di jalan Allah, tetapi keberkahan hidupnya abadi. Kisah Ummu Mutiyah, simbol ketaatan dan prioritas yang benar. Ummu Mutiyah adalah teladan lain dari wanita salehah. Rasulullah menyebutnya sebagai calon penghuni surga. Apa yang membuatnya istimewa? Ummu Mutiyah sangat menjaga kebersihan rumahnya, melayani suaminya dengan cinta, dan bahkan menyiapkan kain khusus untuk menyambut suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pada tugas rumah tangga yang mungkin dianggap remeh oleh banyak orang adalah jalan untuk meraih keridhaan Allah. 5.
Kesalahpahaman tentang rezeki dan keberkahan. Banyak wanita modern menganggap semakin banyak rezeki adalah tanda ridha Allah. Padahal, rezeki dalam Islam diukur dari keberkahannya, bukan jumlahnya. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Rezeki yang banyak tetapi tanpa keberkahan dapat menjadi fitnah, terutama jika melalaikan tanggung jawab utama. Keseimbangan dalam kehidupan. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Inna li nafsika 'alaika haqqa, wa inna li ahlika 'alaika haqqa, wa inna li rabbika 'alaika haqqa, fa'ati kulli dhi haqq haqqah." Sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu, keluargamu memiliki hak atasmu, dan Rabbmu memiliki hak atasmu, maka berikanlah kepada setiap yang memiliki hak itu haknya. Kesimpulan, godaan zaman modern telah membawa banyak wanita pada degradasi nilai-nilai Islam. Namun, dengan meneladani Ummu Mutiyah dan Khadijah radhiyallahu anha, kita dapat memahami bahwa kebahagiaan sejati ada dalam ketaatan kepada Allah dan peran yang dijalankan sesuai syariat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.